Selamat datang di channel Komputopedia. Kembali lagi bersama saya Arum. Setelah kemarin membahas pengenalan yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar basis data, dan saya juga mengimbuhkan informasi tambahan berupa data independence, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan yang kedua, yaitu konsep matematika di basis data. Jadi tetap di sini ya, stay tune! Yap, oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 4 besar konsep matematika yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah set, kemudian tuple, kemudian Cartesian product of sets, dan yang terakhir adalah relation. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu set. Simply, set adalah kumpulan elemen-elemen yang unik. Nah, karena elemen-elemen yang unik ini, di set itu tidak boleh ada elemen yang sama berada di set itu lebih dari sekali. Jadi harus unik gitu, harus sekali aja. Kemudian set juga tidak memperhatikan urutan elemen. Nah, di sini saya sudah memberikan gambaran sederhana berupa tas seperti itu ya. Jadi tas ini kita representasikan sebagai set. Kemudian ada barang-barang yang biasa kita masukkan ke dalam tas. Nah, untuk menjadi set, maka barang-barang yang harus kita masukkan itu harus unik, harus hanya sekali masuk ke dalam tas itu, yaitu 1 buku, kemudian 1 laptop, kemudian 1 botol minum, kemudian 1 HP, kemudian 1 pensil, seperti itu. Nah, untuk urutan memasukkan elemennya itu tidak dipermasalahkan untuk kasus set, seperti itu. Lanjut, cara untuk merepresentasikan sebuah set. Jadi, pada dasarnya untuk merepresentasikan sebuah set itu kita menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal. Nah, yang pertama itu kita mendaftar semua elemen-elemen dari set itu. Jadi misalkan kita bilang elemennya adalah X gitu ya, berarti X1 sampai X keberapa seperti itu. Nah, contohnya bisa saja misal angka integer gitu, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian si Jogja, misal Klaten, Solo, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu kita mendefinisikan elemen-elemennya itu yang memenuhi sebuah kriteria. Jadi misalkan katakanlah kita menyebut sebuah kriteria itu adalah X Y ya. Jadi X di mana X harus memenuhi kriteria Y. Jadi Y itu adalah yang harus dipenuhi. Misalkan saja contoh X di mana X adalah nama-nama kecamatan seperti ya yang berada di Kabupaten Sleman DIY seperti itu. Nah, ini bisa kita definisikan misal ada Depok, kemudian Melati, kemudian Godean, dan seterusnya. Itu daftar dari anggota-anggota sesuai dengan kriteria tadi. Kemudian contoh yang lain, misal saja X merupakan anggota dari sebuah set di mana X adalah integer, misalkan saja. Dan X itu lebih dari 1. Nah, itu bisa kita definisikan bahwa anggotanya bisa saja 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, gimana sih cara merepresentasikan set kosong? Jadi, kalau kita set kosong, ya kita
nulisnya kurung awal kosong seperti ini atau simbol set kosong. Nah, seperti itu. Mudah kan ya? Menuju ke operasi set. Jadi ada beberapa operasi set yang bisa dilakukan dengan set itu sendiri maupun dengan set lainnya. Langsung saja yang pertama yaitu membership. Di sini bisa kita lihat definisinya, di mana X dikatakan membership dari set A jika X itu berada di set A. Jadi sesederhana itu ya. Jadi misalkan contohnya, jadi simbol dari membership ini sesuai dari ekspresi matematikanya ya. Jadi huruf E seperti itu, simbol dari membership. Kemudian kita berikan contoh, misalkan kita punya diagram Venn ya. Misal ada anggota 4, 5 seperti itu, kemudian set yang lain 6. Nah, misal kita akan apakah 4 itu termasuk membership dari set 4, 5, 6? Tentu saja iya. Karena 4 sudah jelas-jelas berada di set 4, 5, 6 karena ada 4 di situ. Kemudian 5 misalkan, apakah ada di set 5? Tentu saja iya, karena 5 set 4, 5. Kemudian misalkan contoh yang tidak membership gitu ya. Jadi simbol membership, simbol tidak membership bukan anggotanya gitu ya. Jadi seperti coret seperti itu. Misal 6. 6 apakah anggota dari set 4, 5? Kita lihat anggota set 4, 5 hanya 4 dan 5. 6 aja bukan. Makanya kita coret. Itu bukan anggota dari set 4, 5, seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua yaitu equalify. Nah, di sini sesederhana A dikatakan sama dengan B itu jika set A dan B mempunyai elemen yang sama. Jadi misalkan contoh A keanggotaan 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian B 2, 3. Nah, apakah set A dan set B equalify? Tentu saja tidak, karena A punya 3 member, 2, 3, 4, dan B membernya 2, 3, nggak punya 4, seperti itu. Jadi, bisa dikatakan A tidak sama dengan set A, tidak sama dengan set B. Bagaimana kalau untuk yang sama ya, simply sesederhana, misalkan C itu adalah 2, 3, kemudian D 3, 1. Nah, karena set tidak memperhatikan urutan, maka C bisa dikatakan sama dengan set D. Set C sama dengan set D, seperti itu. Next yaitu subset dan proper subset. Jadi, untuk definisi subset, yaitu simbolnya seperti terus ada garis di bawahnya seperti itu ya. Subset A itu dikatakan subset dari set B jika setiap elemen A berada di set B. Dan kalau proper subset, A dikatakan proper subset dari set B jika A itu merupakan subset dari B dan A dan B itu tidak sama keanggotaannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh diagram Venn seperti tadi. Jadi misalkan 4, 5, kemudian 6. Nah, kita cek apakah set 4, 5 itu merupakan subset dari set 4, 5, 6. Nah, karena A dikatakan subset dari set B jika setiap elemen A berada di set B. Jadi ini A
B. Elemen A adalah 4 dan 5. Kemudian elemen 4 dan 5 itu tadi apakah berada di set B? 4, 5. Maka tentu saja iya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa set 4, 5 merupakan subset dari set 4, 5, 6. Kemudian kita cek untuk proper subset misal 4, 5, set 4, 5, apakah proper subset 4, 5, 6. A dikatakan proper subset dari set B jika A adalah subset B. Tadi sama ya, berarti sama yang di alas tadi, sudah ya, merupakan subset dari B. Dan A dan B tidak sama, keanggotaannya berbeda. A mempunyai 2 elemen, 2 anggota, sedangkan B 3 elemen, 4, 5, 6. Jadi sudah berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa set 4, 5 merupakan proper subset juga dari set 4, 6. Seperti itu. Nah, kalau kita cek lagi dari set 4, 5 ini, apakah proper subset dari 4, 5? Tentu saja iya, karena setiap elemen di A, 4, 5 ini berada di yang B, set 4, 5 yang perbandingannya. Jadi tentu saja iya, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, kemudian lanjut ke operasi set yang kelima, yaitu union. Simply, A union B itu merupakan gabungan dari semua elemen di set A dan semua elemen di set B tanpa adanya perulangan elemen yang sama. Jadi, kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, jadi misalkan ini adalah diagram Venn A, kemudian ini adalah diagram Venn B gitu ya. Nah, hasil dari union A dan B itu ya semuanya ini yang elemen A dan juga elemen B tanpa adanya perulangan elemen yang sama. Jika ada elemen yang sama antara A dan B, maka ditulis satu kali aja. Jadi contohnya misal A adalah 1, 2, 3. Kemudian B misalkan 1, 3, 5, 7. Nah, A union B adalah semua gabungannya. Jadi 1, 2, 3. Misal kita tulis 1, 2, 3 terlebih dahulu, kemudian 1. Di sini sudah ada 1, maka tidak perlu menulis 3. Di sini sudah ada 3. Maka tidak perlu menulis ulang lagi. Kemudian 5 kita tuliskan, kemudian 7 kita tuliskan seperti itu. Jadi tidak ada perulangan elemen yang sama jika ada di A dan B. Seperti itu. Lanjut, yang keenam adalah intersection. A intersection dengan B merupakan elemen-elemen yang sama-sama berada di A dan B, atau bisa dikatakan irisannya. Jika kita gambarkan diagram Venn seperti tadi, misal ini A, B merupakan elemen yang sama-sama berada di A dan B, maka bagian inilah yang dinamakan dengan intersection antara A dan B. Misal contoh A tadi ya, A 1, 2, 3 seperti tadi, saya tuliskan kembali biar lebih jelas. 1, 3, 5, 7 seperti itu. Nah, A intersection B, elemen-elemen yang sama-sama berada di A dan B. Kita cocokkan satu persatu. 1 ada 1, berarti kita tulis 1, kemudian 2 di set B tidak ada, berarti bukan, kemudian 3, kemudian 5 dan 7 tidak ada di set A juga, berarti stop sampai di sini. Intersection A dengan B adalah 1 dan 3.
Seperti itu. Yang terakhir adalah difference. Jadi A difference B adalah elemen di A yang tidak dimiliki oleh B. Sedangkan misal kita ubah sebaliknya gitu ya. Misal B difference A berarti adalah elemen di B yang dimiliki oleh A. Sesederhana kebalikannya. Misal kita gambarkan dengan diagram Venn ya, jadi biar lebih jelas seperti itu. Kalau A dan B, misalkan ini adalah A, ini adalah B, maka elemen di A yang tidak dimiliki tentu saja bagian yang sini. Tanpa mengikutkan yang irisan ya. Kemudian B difference A, ini adalah A dan B. Elemen di B yang tidak dimiliki oleh A. Berarti bagian yang sebelah sini. Yap. Sekarang kita berikan contoh. Seperti elemen A dan B yang saya berikan contoh sebelumnya tadi ya. Jadi misalkan A dan B, misal 1, 2, 3, difference dari set B tadi 3, 5, 7. Kita analisis. A difference B adalah elemen di A yang tidak dimiliki oleh B. Jadi kita analisis dari elemen A-nya saja. Jadi misalkan A, B punya, kemudian 2, O tidak punya, maka kita lanjut dulu. Kemudian 3, oh B punya. Berarti stop sampai di situ. Jadi A difference B adalah 2, di mana elemen di A yang tidak dimiliki oleh B itu adalah 2. Kemudian B difference A 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3. Kita analisis dari sisi B-nya saja. Salah 1, oh, yang A punya. Kemudian 3, punya A-nya. Kemudian 5 A nggak punya, kita tuliskan. Kemudian 7, A tidak punya, tuliskan. Stop sampai di situ. B difference A adalah 5 dan 7. Nah, untuk biar lebih paham ya, jadi saya sudah siapkan beberapa latihan soal. Jadi di sini ada A, set A beranggotakan 4, 5, 6, dan B itu true false. Nah, di bawah ini manakah pernyataan yang benar? Jadi ini di bawah ini benar atau tidak gitu ya. Yes or no gitu nanti jawabnya kita. Yang pertama adalah apakah set dari 6 merupakan membership dari set A. Set A adalah 4, 5, 6. Tentu saja no ya. Kenapa? Karena set 6 itu merupakan subset dari set A 4, 5, 6. Dan kalau untuk kasus membership itu bukan set 6 melainkan 6. 6 adalah membership dari 4, 5, 6. Itu baru benar. Jadi kalau set 6 merupakan membership dari set 4, 5, 6 itu salah. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih paham kita menuju ke soal yang kedua yaitu false. Apakah false merupakan proper subset dari set B? Tentu saja no. Karena false itu merupakan membership dari set B. Bukan proper subset.
Kalau berbicara tentang kasus proper subset, kita harus menggunakan kurung-kurung apa? Maksudnya set false seperti itu. Nah, itu baru proper subset dari set B. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, perbedaan antara membership dengan subset dan proper subset. Nah, di sini saya memberikan catatan bahwa subset dan proper subset ini adalah hubungan antara set satu dengan yang lainnya. Sedangkan membership merupakan hubungan sebuah elemen dengan set itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di contoh yang pertama, kenapa set 6 bukan merupakan membership dari set A, yaitu set 4, 5, 6, karena yang membership itu elemennya, bukan set 6. Jadi, kalau membership itu hubungan sebuah elemen dengan set itu sendiri. Kalau misalkan hubungan set dengan set, seperti contoh yang kedua, itu set false itu baru bisa dikatakan proper subset dengan set B atau set true false. Seperti itu. Jadi note ini sangat penting untuk diingat-ingat ya. Jadi untuk membedakan apakah ini membership, apakah ini proper subset, apakah ini subset, dan sebagainya. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu yang ketiga. Apakah 5 merupakan membership dari A intersection B? Jadi kalau untuk soal seperti ini, kita kerjakan dulu. A intersection B itu hasilnya apa? Nanti baru kita coba. Misalkan A intersection B 4, 5, 6 true false. Nah, intersection tadi apa definisinya? Bahwa ada elemen-elemen yang beririsan atau yang sama-sama berada di kedua set yang dioperasikan. Jadi bisa kita lihat set A adalah 4, 5, 6, kemudian set B adalah true false. Tentu saja di sini tidak ada elemen yang beririsan. Maka A intersection B adalah set kosong. Seperti itu. Sehingga apakah 5 membership dari set kosong? Tentu saja tidak. Maka jawabannya adalah no. Seperti itu. Lanjut soal yang keempat, yaitu apakah set 4 dan 6 merupakan subset dari A union B? Nah, ini kerjakan dulu A union B. Jadi 4, 5, 6 union true false. Berarti kita tinggal menggabungkan elemen-elemen dari set A dan set B tanpa adanya perulangan elemen yang sama, seperti itu ya. Jadi misalkan 4, 5, 6 dari set A, kemudian true, false dari set B. Nah, kita cek apakah set 4, 6 merupakan proper subset dari set 4, 5, 6 true false. Nah, bisa kita lihat di note yang bawah tadi, di mana subset dan proper subset ini adalah hubungan antara set 1 dengan yang lainnya. Berarti benar ya, ini set 4, 6 berhubungan, apakah dibandingkan dengan set 4, 5, 6 true false. Hasil dari A union B tadi. Sudah benar sama-sama set. Nah, kita cocokkan anggotanya sudah ada di set perbandingannya atau belum. Ada di A union B, 6 juga ada di set A union B. Dan jawabannya adalah yes. Seperti itu. Kemudian soal yang kelima. Apakah 4 merupakan membership dari A difference dari set 5, 6, 7? Nah, ini kita kerjakan A difference 5, 6, 7 terlebih dahulu. Jadi set A ada 4, 5, 6
difference 5, 6, 7. Kita cari elemen di set A yang tidak ada di set B. Kita bisa analisis langsung ya. Jadi 4. Oh, di set 5, 6, 7 tidak ada. 5, 6 ada di set 5, 6, 7. Stop sampai di sini. Bahwa A difference set 5, 6, 7 hasilnya adalah set 4. Apakah 4 merupakan membership dari set 4? Tentu saja yes. Karena seperti yang saya bilang tadi di note, bahwa membership merupakan hubungan sebuah elemen dengan set itu sendiri. 4, sebuah elemen. Kemudian set 4, set merupakan set ya, seperti itu. Jadi, apakah 4 anggotanya ada set 4 anggotanya ada 4? Ada tentu saja karena hanya itu elemennya. Maka jawabannya adalah yes, benar. Kemudian soal yang ke-6, apakah set false merupakan subset dari B difference A? Ini kita kerjakan dulu B difference true false difference 4, 5, 6, set 4, 5, 6. Kita mencari elemen di set B yang tidak ada di set A, true false 4, 5, 6. Kita langsung analisis langsung. True false tentu saja tidak ada di set A, di set 4, 5, 6, dan hanya itu saja. Tentu saja jawabannya adalah true false. Dan kita bandingkan apakah set false merupakan subset dari true false. Tentu saja yes. Ini merupakan hubungan dari antar set. Kemudian false juga ada anggotanya di set true false. Tentu saja yes. Kemudian yang terakhir, set kosong intersection dengan B itu set kosong. Tentu saja ya, karena tidak ada elemen yang beririsan. Set kosong tidak ada elemennya dengan B. Tentu saja menghasilkan set kosong juga. Jadi automatically yes. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi itulah pembahasan set terlebih dahulu beserta operasi-operasi dan latihan soal. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jadi di video selanjutnya saya akan membahas lanjutan pembahasan dengan tuple, kemudian Cartesian product of sets, dan yang terakhir adalah relation. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan nyalakan notifikasi di bawah ya untuk tahu video terbaru dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dari kami anak bangsa untuk Indonesia.